Candi Borobudur kondisinya seperti apa untuk bulan Mei tahun 2023. Kita ini masih ada di kawasan utamanya ya ini ya. Taman Wisata Candi Borobudur ini kalau ini luasnya ada 85 hektar. Jadi Sampai ke sana parkir itu 85 hektar. Kalau dulu di sini merupakan perkampungan penduduk. Jadi ini taman ini dibangunnya 1985. Jadi sebelum 85 ya perkampungan, ada pasarnya juga di sini ya. Kalau sekarang Candi Borobudur itu lokasinya berada di desanya Borobudur ya. Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupatennya Magelang di Jawa Tengah. Di Borobudur itu juga dikelilingi beberapa gunung-gunung, terutama di sebelah timur ada Gunung Merapi sama Merbabu. Gunung Merapi yang sampai sekarang masih aktif. Di sebelah utara ada Gunung Sindoro, sebelah barat ada Gunung Sumbing, di selatannya Pegunungan Menoreh atau Bukit Menoreh. Bukit Menoreh itu kalau kita lihat dari atas candi itu seperti raksasa tidur atau orang tidur. Itu menurut cerita legendanya Gunung Menoreh itu adalah sosoknya Gunadarma. Gunadarma adalah arsitek Candi Borobudur. Jadi setelah selesai Candi Borobudur, Gunadarma tiduran di sana ya, sambil mengamati. Itu menurut cerita mitos. Jadi ya candinya itu di sana kita bisa melihat. ini Candi Borobudur. Ini kita jalan ke arah mana, Pak? Utara atau? Ini kita datang dari timur ini. Dari ya. timur menuju ke Barat. barat. Oke. Jadi candi ini menghadap ke timur. Ke timur. Jadi Candi Borobudur ada 4 pintu, tapi pintu utama candi di timur. Jadi kalau mereka itu beribadah memang dari timur menuju ke barat candi ini dengan berritual beribadah mengelilingi candi searah jarum jam. Oh, gitu. Namanya Pradaksina. Iya. Jadi nama candinya Borobudur. Borobudur itu memang namanya banyak versi ya asalnya. Itu menurut pendapatnya Profesor Sukmono, Borobudur itu asalnya dari kata Boro sama Budur. Boro itu dari bahasa Sanskerta dari kata bara atau wihara. Budur itu dari kata beduhur. Artinya di atas, tempatnya lokasinya di atas bukit. Jadi Borobudur artinya wihara ataupun bangunan suci yang terletak di atas bukit. Kemudian ada juga pendapat yang lain menurut J.G. Kasparis dari Perancis. Asal kata Borobudur itu berasal dari kata yang tertulis di prasasti Kamulan I Bumi Sambara. Oleh J.G. Kasparis dituliskan menjadi Kamulan I Bumi Sambara Budara Bara Budara Borobudur. Itu yang menurut pendapatnya dia ya. Itu artinya kumpulan kebajikan para Buddha. Candi Borobudur itu umurnya sudah sekitar 1200-an tahun. Karena berdasarkan beberapa prasastinya candi ini dibangunnya sekitar abad 8 sampai pertengahan abad 9 Masehi oleh Raja Samaratungga dari Wangsa Salendra ataupun dinasti Salendra, kerajaannya Mataram kuno. Jadi candi ini dulunya difungsikan sebagai tempat ibadah atau sembahyang, dipakai juga untuk belajar agama. Kurang lebih digunakan 1,5 abad. Selanjutnya candi ini ditinggalkan oleh komunitas Buddha disebabkan di Jawa Tengah terutama banyak bencana alam, ada gempa juga gunung yang meletus. Itu diperkirakan karena ada letusan Gunung Merapi tahun 1006. Yaitu terjadi Mahapralaya. Candi ini sempat ketutup abu. Setelah itu pusat kerajaan Mataram kuno pindahnya ke Jawa Timur. Jadi setelah ditinggalkan sampai beratus-ratus tahun, candi ini banyak ditumbuhi pohon semak belukar karena di sekitar sini menjadi hutan. Candi ini baru diketemukan lagi pada tahun 1814 oleh Raffles dari Inggris. Kenapa yang menemukan Raffles? Karena waktu itu memang di Indonesia masa pemerintahan Inggris ya. Jadi dimungkinkan dulunya orang lokal juga tahu keberadaan candi. Tapi waktu itu kita masa penjajahan, di samping itu juga masyarakatnya tidak Hindu Buddha lagi. Jadi ketika Inggris masuk Indonesia, yang Gubernur Jenderalnya Raffles ketika dia mengunjungi kota Semarang, dia mendapat laporan bahwa di sini ada reruntuhan candi yang ketutup pohon semak belukar. Kemudian Raffles mengutus asistennya yang bernama
Cornelius untuk membersihkan candi dengan dibantu 200 pekerja dan dilakukan sampai 2 bulan. Jadi menebangi pohon semak belukar sampai 2 bulan candi ini nampak, meskipun waktu itu candi dalam keadaan rusak, tidak sebagus ini, banyak batunya yang runtuh. Berarti ini hasil pemugaran itu lagi, Pak? Iya, jadi sampai sekarang candi ini sudah dipugar 2 kali. Pemugaran pertama itu dilakukan waktu zamannya Belanda oleh Van Erp tahun 1907 sampai 1911. Tapi pemugaran pertama itu fokus merestorasi bagian atas dari candi, terutama yang stupa atas dan 72 stupa yang ada di bawahnya, terutama lantai 8 sampai 10. Yang lantai 8 ke bawah itu belum. Dan ternyata setelah 60 tahun dari restorasi pertama, candi ini mengalami kerusakan lagi. Waktu itu di bagian tengah candi, terutama lantainya itu banyak yang ambles, juga dindingnya yang miring. Ternyata setelah diteliti oleh para ahli, penyebab kerusakan waktu itu karena air hujan yang masuk ke struktur candi. Dan Candi Borobudur tidak semuanya batu, dalamnya bukit atau tanah. Makanya karena dalamnya tanah itu erosi, di bagian luar seperti batunya ikut ambles, lantainya ambles, dindingnya miring. Kemudian oleh pemerintah Indonesia yang disupport atau dibantu negara-negara dari UNESCO, dilakukan pemugaran yang kedua dari tahun 1973 sampai 1983, 10 tahun ya. Karena pemugaran yang sifatnya besar, waktu itu batu-batu candi itu di bagian tengah itu diturunkan dulu satu persatu. Jadi pernah dibongkar batunya satu persatu, diletakkan di bawah di area halaman candi. Batu itu sama pasangannya dikasih tanda atau nomor pasangannya. Kemudian di bagian dalam itu maksudnya penguncinya atau gimana, Pak? Jadi batunya ini tidak memakai perkas semen, jadi sistemnya interlocking. Iya, pengunci gitu. Ya. Jadi batu itu dibongkar sama pasangannya itu sebelahnya dinomori, dikasih tanda. Biar nanti nggak pusing lagi pas waktu pemasangannya. Ya. Kemudian di bagian dalamnya itu setiap lantainya dibeton dan semen. Dibuat sistem drainase juga, pembuangan air hujan. Oh, di tengahnya sekarang udah ada drainasenya. Untuk apa ya? Supaya air hujan tidak merembes ke bukit dalamnya, langsung ke bawah, dibuatkan drainase yang baru. Di foto ada kan, foto-foto. Kemudian batu tadi dikembalikan lagi Jadi atau seperti pel semula. aja. Masukkan api bisa. Biaya restorasi yang kedua itu menelan biaya 25 juta US dollar. Karena waktu itu juga banyak batunya yang belum diketemukan, hilang atau rusak. Waktu restorasi kedua juga ditambah juga batu baru, sifatnya sebagai penyangga atau isian. Dan batu baru itu memang tidak dibuat relief, karena Candi Borobudur merupakan warisan budaya dunia. Itu kita tidak boleh membuat relief baru, membuat patung baru juga tidak boleh. Jadi dipastikan patungnya itu meskipun tidak ada kepalanya, yang rusak itu asli. Seadanya kondisi Waktu ditemukan dulu. Ya, oke. Jadi Candi Borobudur ini diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia itu pada tahun 1991 dengan nomornya 592. Karena ada beberapa kriteria yang masuk ini Borobudur menjadi warisan dunia, karena ada 3 poin. Di antaranya karena Borobudur merupakan sebuah mahakarya, jenis kreasi manusia atau masterpiece-nya ya. Kemudian yang kedua, memperlihatkan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dalam suatu rentang waktu, dalam suatu kawasan budaya terhadap landscape arsitekturnya. Jadi landscape arsitektur candi itu menjadi poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga itu secara nyata atau langsung terkait dengan budaya tradisi yang masih hidup. Jadi filosofi cerita di candi itu mengandung ajaran moral, filosofinya itu menjadi poin yang ketiga. Oke, mungkin barangkali ada yang mau foto-foto dulu. Oke. Mau foto dulu enggak? Ini adalah sandal yang sudah disediakan dari mungkin tekstur karetnya lebih lebih soft dari sandal-sandal biasanya.
kita akan naik ke atas. Kemarin tuh gue ya. Ini di sini sebentar lagi ada upacara namanya Waisak ya. Waisak. Besok tanggal 4 Mei, 4 Juni. Jadi upacara Waisak itu untuk memperingati kelahiran Sang Buddha, itu menurut agama Buddha. Untuk memperingati kelahiran Sang Buddha, untuk memperingati ketika Siddhartha atau Sang Buddha itu meditasi di bawah pohon Bodhi, dia mendapatkan pencerahan atau ilham. Kemudian untuk memperingati wafatnya Sang Buddha, itu biasa diperingati setiap tahun, 1 tahun sekali. Kalau nggak bulan Mei ya bulan Juni, seringnya bulan Mei. Jadi di sini juga ada pohon yang disebut pohon Bodhi yang di sebelah kiri kita itu ya, Yang ini tinggi itu ya. Ini pohon Bodhi sering disebut pohon pencerahan karena satu Sang Buddha mendapat pencerahan atau pohon Bodhi. perjalanan naik ke atas Candi Borobudur ini yang khusus untuk tiket naik Candi Borobudur dengan harga Rp120.000. Kita akan mencoba untuk naik ke atas sampai atas ya, semoga bisa. Nanti kita lihat di atas ada apa saja. Sekarang pukul 15.03. Kita ada di pelataran Candi Borobudur. Ada keluar lewat sini keluarnya. Bentar ya. Jadi ya ini untuk pengunjung yang sampai pelataran ini ya tidak naik ya sampai pelataran ini. Oh gitu. Ya, kita kan nanti bisa naik sampai bangunan candi ya. Ya. Tapi bentuknya juga beda ya. Memang tanjakannya seperti ini, dari atas sampai bawah itu ada banyak anak tangga ya. Jadi kita diberikan Ya, waktu siap untuk ya, istirahat Pastikan sama tour guide-nya. ya gelangnya itu barcode-nya di scan di sini. Oke. Dilakukan scan barcode. Tunjukkan gelangnya yang ada tanda barcode-nya. Oke. Oke, adik cantik, adik cantik. Oke. Jadi kalau sudah ada bunyi cungling, nah berarti kita sudah barcode kita terregistrasi di apa namanya, gerbang masuk. Berarti di dalam yang gede itu ada isinya, Pak? Di dalam yang gede tidak ada isinya. Di stupa yang kecil itu ada isinya patungnya. Yang gede itu ruangan saja tapi kosong ya. Mana kosong itu? Kosong karena filosofinya orang yang sudah sempurna mengosongkan terhadap keinginan duniawinya. Itu yang sudah mencapai tingkatan yang tertinggi.